siang semuanya. Siang. Udah lama yang kita nggak berjumpa. Ini pertemuan kedua kita ya. Setelah sekian lama kita udah nggak ketemu lagi. Perkenalin lagi ya, takutnya ada pada lupa sama saya. Kenalin, saya Shinobi Fani. Saya dari kelompok Shinobi yang dibimbing oleh Kak Indri Handayani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya, yaitu CCIT Journal. Sebelum masuk ke dalam proyeknya, izinkan saya untuk memperkenalkan ya logo Shinobi yang tadi nggak ada. Ini di sini logo Shinobi ini bisa kita lihat di sini ada seorang Shinobi yang sedang asik bermain dengan laptopnya. Shinobi itu dalam bahasa Jepang, mungkin kalian tahu Shinobi itu dari anime Naruto ya biasanya. Itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia artinya berjuang, istilahnya kayak sekelompok Shinobi yang sedang berjuang menuntut ilmu yang KKP di perguruan tinggi Rahaja ini. Atau bisa dilihat juga di sampingnya di sini ada logo gambar dari pohon bambunya sendiri itu filosofinya gak kalah cantik, yaitu dia semakin tinggi pohonnya maka dia akan semakin merunduk, itu menandakan kalau pohon bambu itu rendah hati. Dan juga mungkin kalian ada yang tahu apa bahasa Jepangnya dari pohon bambu? Saya tahu. Sino. Nah, kalau untuk pohon bambu bahasa Jepangnya itu sino, itu sama aja sih kita ngambil dari Shinobi juga. Good. Nah, ini langsung masuk ke proyek saya, yaitu apa itu CCIT Dijamin. Journal. CCIT Journal itu bisa dilihat di ID-nya. Mengatasi bucin. CCIT Journal. Mungkin ada yang tahu tentang CCIT Journal? Tidak. Ada yang tahu? Tidak. Oke, jadi CCIT Journal itu mungkin awalnya ya, saya mikir juga CCIT Journal ya. Saya mikir itu hanya wadah tentang tempat upload jurnal yang hanya diperuntukkan untuk konsentrasi CCIT saja. Yang saya pikir seperti itu awalnya. Tapi setelah saya find out, oh ternyata CCIT Journal itu ada singkatan dari Creative Communication and Innovative Technology. Jadi CCIT Journal itu adalah jurnal yang lahir di perguruan tinggi Rahaja. Dia terbit 1 tahun 3 kali, yaitu bulan Januari, bulan Mei, dan bulan September. Nah, ini apa itu sistem PESTA? PESTA itu adalah penilaian sidang skripsi dan tugas akhir. Jadi nanti sistem yang akan saya kembangkan. Jadi sistem PESTA ini memudahkan para pembimbing dan para penilai sidang skripsi nanti di ujian, di sidang nanti. Nah, ini adalah mungkin kalian pada pikir ya apa sih hubungannya CCIT Journal dengan sistem PESTA tadi? Kalau untuk hubungannya, CCIT Journal adalah salah satu poin penting dalam persyaratan sidang yang akan dinilai dalam penilaian objektif penguji pada saat sidang nanti. Nah, ini adalah contoh screenshot PO penguji ada di dalam sistem PESTA. Nah, ini ada poin nomor 7, menghasilkan jurnal CCIT yang sudah direview oleh reviewer. Perlu kalian tahu untuk ketua redaksi CCIT Journal adalah Ibu Dewi Maniar. Lalu sekretarisnya adalah Kak Indri Handayani. Dan siap terbit atau telah terbit di perguruan tinggi yang sudah disetujui. Nah, ini adalah alur yang sedang berlangsung sekarang. Mungkin di sini kalian udah ada yang pernah nonton sidang? Udah. Biasanya kan kalau di sidang itu kan awal mulai sidang ya, biasanya mahasiswa membawa berkas ke meja penguji ya, ngasih berkas-berkas itu yang isinya salah satunya ada berkas CCIT Journal. Nah, penguji di situ mengecek isi berkasnya itu lalu memasukkan ke dalam sistem PESTA ini lalu langsung menggrade. Ini contoh nilainya. Nah, permasalahannya adalah misalkan contohnya waktu sidangnya itu jam 8 pagi. Nah, mengecek berkasnya itu membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Sementara sidang mulainya berarti jam 8.15 dong. Jadi seharusnya 1 jam cuma jadi 45 menit untuk melihat presentasi performer dari presentasi peserta sidangnya. Jadi waktu sidangnya berkurang untuk pengecekan berkas-berkas peserta sidang aja. Nah, permasalahannya juga keterangan penilaian objektif penguji. Yang bertugas memberikan penilaian objektif adalah penguji 1,
Tapi namun penilaiannya biasanya menjadi perdebatan ya antara penguji satu dengan penguji lainnya, karena ini mahasiswa berhak atau enggak dapat nilainya tentang di sistem pestanya itu. Amin coy. Nah, ini adalah SK CCIT Journal yang menyatakan bahwa CCIT Journal itu masuk ke dalam penilaian objektif. Nah, ini adalah daftar jurnal yang diakui untuk penilaian objektif di perguruan tinggi Raharja. Ada CCIT Journal ya. Nah, ini adalah kelompok sistemnya. Kampus apa? Jadi yang tujuannya nanti, jadi kita pengen bikin mahasiswa submit jurnal CCIT mereka di IME, lalu sesudah submit RPU mengecek keabsahannya dan memberikan verifikasi. Setelah itu baru memasukkan ke dalam sistem pesta. Jadi poin jurnalnya sudah di lock. Jadi pada saat sidang nanti penguji sudah tidak bisa membuka lagi isi dari sistem pesta itu, hanya bisa melihat. Jadi sudah tidak ada perdebatan lagi antara penguji satu dengan penguji lainnya. Nah, benefitnya ini adalah keunggulannya. Pertama, mahasiswa bisa submit jurnal CCIT sejak semester 1 jika sudah ada. Nah, di sini mungkin ada yang udah punya jurnal? Udah pernah bikin? Udah. Belum pernah ya. Jadi kalau misalkan udah ada, bisa disubmit. Kuning sombong deh. Nah, yang kedua, penguji bisa lebih fokus ke penilaian hasil presentasi peserta sidang. Dan yang ketiganya, waktu sidang berjalan lebih efektif. Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Sekian presentasi dari saya.